Shalom adik-adik domba kecil GBI Sola Gracia. Senang rasanya kakak Febe bisa mendampingi adik-adik lagi dalam ibadah online service ini. Wah, kakak mau lihat dong tangan-tangan yang terangkat melambaikan tangannya sambil bilang haleluya. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Ayo semua tutup matanya, lipat tangannya, ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah ya Tuhan pada pagi hari ini. Meskipun masih di rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu dekat dengan kami. Engkau yang memberkati ibadah kami ya Tuhan pada pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan Yesus, kami bisa menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah pokok dalam kehidupan kita. Dan kita harus hidup di dalam Tuhan Yesus yang adalah pokok itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian ini, Yesus pokok dan kitalah caranya. Adik-adik ikuti gerakan kakak ya. Kasih-Mu
kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ayo adik-adik, kita mau naikkan pujian ini lagi dari awal. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Kami berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, kan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat anugerah-Mu, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya. Ayo adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Pagi hari ini adik-adik, bawa kehidupanmu dalam tangan Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus, Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, katakan, Bapa, Engkau baik. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada menyertai kehidupan kita sepanjang hari, setiap jam, setiap waktu. Oleh karena itu kita layak memberikan pujian pada Tuhan. Mari Tuhan, rasakan pujian penyembahan kami. Ayo adik-adik, katakan terima kasih Tuhan sudah menyertai kami. Katakan terima kasih Tuhan sudah menjaga kami. Katakan Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Segala pujian, segala
Angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan, Tuhan Kau baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Ayo adik-adik, kita masih mau mengangkat pujian ini. Kami mau menaikkan syukur kami lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Senang sekali Abang bisa menyapa adik-adik semua pada minggu pagi ini. Ya, walaupun pada minggu ini adik-adik belum bisa beribadah bersama dengan kami di gereja, tapi Abang yakin adik-adik tetap semangat. Adik-adik semua tetap bersuka cita. Karena apa? Karena Tuhan baik pada kita. Nah, pagi hari ini Abang yakin semua udah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sudah duduk manis semua ya. Oke, dapat duduk manis semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ayo ambil sikap yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Ya, kita mau berdoa, Abang yang pimpin doanya. Oke? Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam minggu-minggu, bulan-bulan yang lalu sampai pada pagi hari ini. Kami melihat bagaimana tangan penyertaan Tuhan selalu ada menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat perlindungan yang Tuhan sudah berikan buat papa, buat mama, buat kami semua, sehingga kami pagi ini masih bisa memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Biar firman Tuhan yang disampaikan ini benar-benar menjadi firman yang menyegarkan dan menguatkan dan memberi sukacita kepada adik-adik semua yang di rumah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kami mau duduk dan kami akan mendengarkannya dan kami juga mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Sudah siap semua ya mau dengar kebenaran firman Tuhan? Wih, pasti udah nih. Kira-kira Abang Tuhan mau cerita apa lagi nih ya? Kalau minggu lalu ada yang ingat? Enggak, 2 atau 3 minggu lalu Abang cerita tentang apa? Ya, tentang 3 orang pahlawan iman yang hebat ya. Ada Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, minggu ini Abang mau bagikan kebenaran firman Tuhan yang tidak kalah luar biasa. Nah, Abang mau mengantar kebenaran firman Tuhan ini dengan satu ilustrasi cerita.
Perhatikan ya. Jadi ceritanya begini. Ada suatu kerajaan yang sangat besar. Rajanya hebat, rajanya kuat. Semua warga di kerajaan itu hidup sehat, makmur, sejahtera. Karena kerajaan ini besar sekali dan sangat melimpah semua kebutuhan. Mereka punya perhiasan banyak, mereka punya emas banyak, mereka punya stok makanan banyak. Hasil panen mereka melimpah terus. Jadi mereka gak pernah kekurangan. Mereka gak pernah ngalami yang namanya, wah kami gak makan, bagi dong makanan. Gak pernah, mereka terus melimpah makanannya. Nah, karena hasil panennya melimpah, gak pernah gagal panen. Jadi hasil panen juga langsung disimpan untuk persediaan di gudang makanan. Jadi mereka gak pernah kekurangan. Dan raja di kerajaan ini terkenal sebagai raja yang sangat arif, sangat bijaksana, tapi juga tegas. Dia arif, bijaksana, penuh hikmat, juga tegas. Nah, ketegasannya, hikmatnya ini sudah dikenal di seluruh negeri. Bagaimana dia mengatasi segala persoalan. Ada orang yang melakukan pelanggaran hukum nih, ditindak tegas. Jadi misalnya nih, ada yang ketahuan nyolong sendal nih, langsung ditindak tegas tuh. Bawa sini, kamu nyolong sendal, kamu nggak boleh begitu. Nah, nanti dihukum, tapi habis itu diperingatin. Nah, kalau misalnya ada orang tuh ketahuan tuh nyolong rambutan tetangganya kan, woi, ngapain kamu di pohon itu? Kamu nyolong tetangga rambutan ya, turun. Nah, itu dihukum. Jadi kasih hukuman, lalu dikasih nasihat, kamu nggak boleh begini lagi. Nah, jadi rajanya memang tegas, tapi juga penuh hikmat dan bijaksana. Pasti ada yang mikir nih, kayaknya ini Salomo deh. Oh enggak, ini enggak Salomo. Abang enggak berbicara tentang Salomo. Nanti adik-adik akan tahu abang arahkan kemana. Nah, sekali waktu ketika keadaan sedang melimpah ya, lalu ketika sore, kepala bagian gudang makanan raja datang kepada raja. Raja! Dia lari-lari. Sampai sesak nafas. Raja! Datang rajanya. Ada apa? Rajanya laki-laki ambil cewek. Ada apa? Kata rajanya. Raja, gawat raja. Apanya yang gawat? Kamu gawat. Apanya yang gawat? Kamu nih yang gawat. Teriak-teriak. Tidak raja, ini gawat raja. Gudang makanan kita ada yang susupin katanya. Hah? Ada yang taruh susu di gudang makanan? Bukan raja, ada yang susupin. Ada yang masuk ke dalam gudang makanan kita dan nyolong makanan kita. Raja terkejut. Kurang ajar. Siapa yang berani nih masuk ke gudang makanan? Berapa banyak makanan yang dicolong? Lumayan raja. Raja mulai panik. Oke, kalau gitu kerahkan semua anggota tim keamanan. Nah, jadi raja suruh tuh, kalau ada tim busirnya, satgasnya langsung disuruh tuh bergerak. Cari kemana saja ke pelosok negeri ini, siapa yang nyolong. Nah, dicari tapi nggak nemu siapa yang nyolong ini. Nah, akhirnya raja berbilang, oke, kita pasang perangkap di gudang makanan. Nah, kalau yang nyolongnya tikus kan tinggal masang perangkap tikus tuh, yang jepit-jepit tuh. Jadi pas tikusnya lewat, ceplok, nah kejepit tikusnya. Tapi yang nyolong bukan tikus nih, ini ada orang yang nyolong. Lalu akhirnya dipasang perangkap gitu, mungkin mereka pasang perangkap apa gitu. Nah, keesokan harinya kepala gudang makanan datang lagi. Raja! Terus lagi dia kan. Kamu, apa lagi? Raja, gudang makanannya masih ada yang nyolong raja. Kata kepala bagian gudangnya kan. Apa? Masih dicolong juga? Kurang ajar. Kita kerahkan tim malam ini. Kita bersama-sama menggerebek. Kita pasang jebakan. Kita pasang kamera pengintai katanya. Jadi mereka sama-sama mengintai. Siapa sih sebenarnya yang melakukan menyusup ke gudang makanan mereka? Jadi mereka pasang perangkap. Mereka bikin jebakan untuk menjebak siapa nih sebenarnya yang nyolong makanan. Nah, mereka pasang perangkap. Lalu tengah malam ada yang jalan ke gudang makanan. Pelan-pelan biar gak ketahuan. Jalannya gitu. Nengok, gak ada nih. Gak ada, jalan. Tapi karena raja dan pasukannya sudah masang perangkap yang bagus, akhirnya ketangkap yang masuk ke dalam gudang makanan ini. Ketahuan, karena mereka pasang kamera kan jadi ketahuan. Akhirnya ketangkap lah, ditutup mukanya pakai pakai kain sarung. Suruh, kamu rupanya malingnya. Dibawa ke hadapan raja. Nah, jadi biasanya
dalam pengalaman-pengalaman yang lama, ketika ada yang ketahuan mencolong makanan di dalam gudang makanan kerajaan, itu hukumannya jelas. Dia harus dicambuk 100 kali di depan semua warga kerajaan. Itu hukumnya sudah seperti itu ditetapkan raja. Jadi sebelumnya ada pernah kejadian tuh, ada yang nyolong makanan, prajurit nyolong makanan di kerajaan itu, dan ketahuan. Nah, hukumannya dia dicambuk 100 kali di depan warga semua kerajaan. Nah, malam itu siapa yang nyurinya ketahuan. Lalu dia dibawa, diarak ke tengah lapangan kerajaan. Diarak. Lalu semua udah nonton. Raja juga sudah di situ. Sekarang buka itu kain kepalanya. Siapa sebenarnya yang nyolong ini? Nah, ketika dibuka kan, serp. Tahu nggak siapa rupanya yang nyolong? Ternyata yang nyolong makanan raja itu adalah ibu raja sendiri. Jadi mungkin ibu raja ini suka ngemil kali ya. Dia suka colong makanan mungkin ya. Tapi ketahuan. Jadi ternyata yang mencuri makanan selama ini dari gudang kerajaan, gudang makanannya adalah ibu raja sendiri. Nah, warga kerajaan langsung syok. Waduh, gimana itu? Tapi beberapa ada juga yang mikir, apakah dia akan melakukan hukumannya? Dia kan tegas dalam hal hukuman. Apakah dia akan melakukan itu? Sempat ada yang ngomong gitu. Lalu orang mulai ngomong, cambuk dia, kata orang-orang. Cambuk, pokoknya cambuk. Raja sudah diam. Waduh, ini ibu aku ya. Itu gimana ya? Dia mau cambuk tapi yang pelakunya mamanya sendiri, ibunya sendiri. Akhirnya dia mikir. Tapi dia terkenal nih sebagai raja yang tegas, penuh hikmat dan bijaksana. Cambuk, kata warga. Akhirnya raja berbicara. Tenang semua, kata raja. Tenang semua. Pelaku kejahatan tetap harus dihukum. Tapi karena ini ibu saya, tadinya warga berpikir, paling pasti dibebasin. Paling dibebasin karena ibunya. Tapi tahu apa kata raja? Hukuman tetap dijalankan. Hukuman di negeri ini sudah jelas. Hukuman cambuk 100 kali tetap diberikan. Tapi karena dia adalah ibu saya, maka saya sendiri yang akan menggantikan posisi ibu saya. Semua terkejut. Lalu raja jalan sendiri ke tempat pencambukan. Dia minta prajurit ikat tangan dia, bajunya dibuka. Silakan cambuk. Raja dicambukin 100 kali. Dicambuki 100 kali. Gimana tuh rasanya dicambuk 100 kali? Pasti merah-merah ya punggungnya ya. Merah-merah. Tapi setelah dilakukan itu, warga bukan terkejut. Warga malah berdiri dan beri tepuk tangan buat raja. Wih, luar biasa. Memang ini raja penuh hikmat, tegas, penuh hikmat dan bijaksana. Hukumannya tetap dijalankan. Tapi karena dia tahu yang melakukan kejahatan adalah ibunya, dia memilih, udah, biar aku aja yang gantiin. Nah, hikmatnya, bijaksananya dia, arifnya dia tidak menghilangkan ketegasannya. Cerita ini akan abang kaitkan dengan cerita yang akan abang bagikan. Kita sama-sama buka Alkitab kita dari kitab Yohanes, Injil Yohanes ayat yang ke-15. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal ke-15 ayat yang ke-13. Abang bacakan untuk kita semua ya. Firman-Nya begini. Dari ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Mungkin ayat ini adik-adik udah pernah baca ya. Sebenarnya cerita yang abang ceritakan tadi sebenarnya adalah bentuk dari pengorbanan yang dilakukan Kristus bagi kita. Kita coba posisikan diri kita nih dalam posisi ibunya raja. Kita sudah lakukan hal yang jahat. Dalam hal itu ibu raja nyolong makanan. Kita mungkin sudah lakukan hal jahat yang merugikan. Kita mungkin sudah buat dosa, kita sudah lakukan yang jahat sama orang tua, kita sudah lukai teman-teman, kita mungkin bohong, kita mungkin pernah nyuri, kita pernah mukul teman, kita mungkin udah pernah lukain orang. Harusnya yang dapat hukuman siapa coba? Ya kita dong. Masa abang nih yang nyolong, masa yang dihukum misalnya Bang Boy? Padahal abang yang nyolong nih, masa Bang Boy yang dihukum? Ya nggak mungkin dong. Ya abang kan. Jadi hukumnya jelas. Yang buat dosa ada ganjarannya. Firman Tuhan mengatakan upah dosa ialah maut.
Jadi kita yang udah banyak lakukan kesalahan, udah lakukan dosa ini, harusnya kita nih tanggung dosa, kita tanggung hukuman kita. Tapi raja tadi yang Yesus yang digambarkan sebagai raja tadi apa? Dia memilih, udahlah, ini orang tuaku, mamaku, dia aku kasihi, gak usah, biar aku aja. Begitu juga Tuhan, harusnya yang kita mendapat hukuman, tapi Tuhan memilih, gak usah, biar aku aja yang turun, biar aku aja yang mati menggantikan mereka. Betapa luar biasanya ya. Nah, apa yang mau kita pelajari dari cerita ini? Sebenarnya ceritanya singkat, tapi jika dikaitkan dengan pengorbanan Kristus, ini sangat relate, sangat berhubungan. Kita orang-orang yang sudah, contoh kayak abang nih, abang hidup udah 28 tahun nih. Abang itu tahu nih udah berapa banyak dosa yang abang lakuin. Abang pernah bohong, abang pernah nonjok kawan, abang pernah melawan orang tua. Abang sebenarnya layak dapat hukuman, pantas abang dapat hukuman. Tapi demi abang yang brengsek nih, abang kan jahat nih. Demi abang yang jahat begini, demi bang torang yang kurang ajar begini, demi bang torang yang brengsek begini, Tuhan bilang, enggak usah dihukum. Aku aja yang mati, gantikan dia, kata Tuhan. Lihat betapa luar biasanya Tuhan. Adik-adik mungkin sekarang masih umur berapa? Umur 6 tahun, 7 tahun, mungkin paling besar 12-13 tahun. Pasti selama 12-13 tahun ini, adik-adik udah bikin kesalahan berapa banyak, udah bikin pelanggaran berapa banyak, bikin dosa berapa banyak, berapa kali lawan orang tua, berapa kali malas-malasan juga bentuk bagian dosa loh, malas-malasan. Jadi ketika kita udah mau bangun pagi nih, mau ibadah tapi kita malas-malas, ntar aja, paling abang-abangnya masih ngerekam, wah udah dosa juga. Kita nggak boleh malas, anak Tuhan nggak boleh malas, harus rajin, kerja keras. Jadi kita nih paling tahu nih, aku nih misalnya Alfon, aku udah 11 tahun, dosaku udah berapa ya? Kayaknya dosaku udah 11 kilo juga nih, umurku 11 tahun, dosaku 11 kilo. Nah, wajar kita dapat hukuman sebenarnya, Alfon harus dapat hukuman. Tapi Tuhan bilang, enggak. Tuhan bilang begini, aku mengasihi Alfon gak usah dihukum, biar aku aja yang dihukum. Begitu kata Tuhan Yesus, begitu baiknya Tuhan loh bagi kita. Nah, berapa banyak kita yang udah sering melakukan dosa, melukai orang tua, melukai papa mama, kakak, adik, abang. Pasti juga itu melukai Tuhan. Sejahat-jahatnya kita, seburuk-buruknya kita, sebobrok-bobroknya kita, Tuhan tetap berkata, tidak, aku mengasihi dia, biarkan aku yang mati menggantikan dia. Luar biasa gak Tuhan kita? Abang ketika membaca ini tadi, mempersiapkan firman ini, abang berkata, aku udah 28 tahun, pelanggaranku udah banyak juga. Tapi untuk aku yang brengsek ini, untuk aku yang jahat, yang bobrok ini, Tuhan tetap berkata, no, aku mengasihi dia, aku tetap mengasihi dia, biarkan aku yang mati. Ini luar biasa. Dan harusnya ketika kita sudah mendapat pembelaan seperti ini, kita harus tahu melakukan yang baik kepada orang yang sudah membela kita. Abang yakin ibu raja tadi ketika dia sudah dibela oleh anaknya untuk diganti, dicambuk, dia pasti akan, anakku baik sekali, aku tidak akan mempermalukannya lagi, aku akan membanggakan dia, aku tidak akan mempermalukan anakku lagi, dia adalah raja kerajaan ini. Begitu juga dengan kita nggak boleh mempermalukan Tuhan, kita harus membanggakan Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan-tindakan kita ke orang lain. Jangan lewat tindakan kita malah Tuhan dipermalukan. Kita harus membanggakan Tuhan. Jadi adik-adik semua harus membanggakan Tuhan. Jadi anak-anak yang membanggakan orang tua, membanggakan Tuhan lewat tindakan-tindakan kita. Ini kan udah mulai lagi nih, new normal nih. Pasti nanti adik-adik udah mulai, yang dulu mungkin kurang bergaul, sekarang jadi mulai bergaul lagi dengan teman-teman, atau jumpa dengan teman-teman sekolah, mungkin dengan tetangga udah mulai dekat bergaul. Nah, harus tunjukin sebagai anak-anak yang benar-benar mengenal Tuhan, yang membanggakan Tuhan, mengasihi mereka. Ingat, kita ini sebenarnya jahat, kita ini udah lakukan hal yang jahat yang gak menyenangkan hati Tuhan, tapi Tuhan tetap mau mengasihi kita, bahkan mati untuk kita. Dan ini cukup jadi alasan kita untuk memuliakan Tuhan, membanggakan Tuhan, menyenangkan Tuhan lewat segala kehidupan kita. Minggu pagi ini, abang mau sampaikan kepada adik-adik, kalaupun kita merasa mungkin, enggak bang, aku udah jahat banget bang,
Aku udah sering bohongin mama. Aku udah sering sakitin adik aku. Aku udah sering jahat sama kawan-kawan aku. Abang mau bilang, seberapa jahat atau seberapa buruk yang udah adik-adik pernah lakukan, atau seberapa kesal orang tua pernah kalian bikin nih. Kalian pernah bikin orang tua kalian kesal nih, mungkin sampai nangis. Percayalah, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi. Ingat, Tuhan tetap mengasihi kita sekalipun kita sudah pernah melukai dia. Tuhan gak bisa benci sama kita. Tuhan gak bisa cabut kasihnya dari kita. Karena Tuhan itu sendiri kasih. Allah itu sendiri kasih. Dia gak bisa hilangin kasihnya dari kita. Karena itu mari kita terus mulai dari sekarang terus belajar mengasihi Tuhan. Ingat, kalau kita mau buat dosa, ingat, Tuhan udah ngasihin aku yang jahat. Aku gak boleh melukai hati Tuhan lagi. Dia udah tebus aku gak boleh lukain hati Tuhan lagi. Pas kita mau lukain adik kita, atau mau bohongin orang tua, atau mungkin mau jahatin teman, enggak boleh. Tuhan udah ngasihin aku, Tuhan udah mati buat aku nggak boleh buat jahat lagi. Nah, jadi dengan begitu kita menjaga hidup kita menjaga langkah kaki kita menjaga setiap kata-kata kita supaya nggak melukai orang lain. Bisa kita lakukan ini? Biar kita bisa menjadi anak-anak kebanggaan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa membanggakan Raja kita, Yesus Kristus. Nah, ini yang mau Abang bagikan buat kita semua pada pagi hari ini. Abang harap adik-adik bisa mengambil kebenaran ini dengan baik, bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Karena ketika mendengar firman seperti ini, belum ada nih godaannya. Tapi nanti setelah ini, adik-adik jalani kehidupan, akan ketemu tuh teman-teman yang jahilin kita, sakitin kita. Nah, kita sekarang belajar nih, teman-teman ada yang lukain kita tetap diam, kita nggak usah melawan, kita nggak usah balas. Anak-anak tuh harus baik, jangan balas kejahatan sama kejahatan. Kalau dia lukain kita, ada orang sakitin kita, nggak apa-apa. Kita doain Tuhan berkati dia, berikan dia berkat. Kita harus bisa jadi anak-anak kerajaan seperti itu. Dengan begitu kita baru bisa menjadi ahli waris kerajaan di surga. Amin. Nah, ini yang mau membagikan buat kita pada pagi hari ini. Kiranya adik-adik diberkati, adik-adik bisa menjadi anak-anak kesukaan Raja, anak-anak kebanggaan Raja. Karena itu mari kita menyukakan hati Raja kita, membanggakan hati Raja kita. Oke? Bisa? Bisa ya? Tepuk tangan dulu dong. Wih, tepuk tangan dulu ya, Bu. Semangat. Tanda kita sepakat dengan firman Tuhan ini. Kita setuju dengan firman Tuhan hari ini. Oke? Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Abang harap adik-adik bisa tidak hanya mendengar firman-Nya ya, tidak hanya mendengarnya terus gitu aja, tapi tetap dilakukan. Ingat ya, diingat terus. Pas mau lakuin kesalahan, ingat, nggak boleh, Tuhan sudah baik sama aku. Pas kita mau jahat nih, nyakitin hati teman atau marah sama orang tua, nggak boleh, Tuhan udah baik sama aku. Nah, jadi seperti alarm gitu, tong, alarm gitu di hati kita ya. Jadi kita nggak mau bikin dosa lagi, kita nggak mau melukai Tuhan. Oke, amin buat firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami diajarkan Tuhan untuk menjadi anak-anak yang tahu untuk menyukakan hati Raja kami, yaitu Tuhan Yesus. Kami diajarkan untuk bisa membanggakan hati Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu Tuhan sudah melakukan hal yang hebat kepada kami. Tuhan sudah mengasihi kami bahkan jauh sebelum kami dilahirkan. Tuhan mengasihi kami bahkan dalam keadaan kami memberontak, dalam keadaan kami berdosa, dalam keadaan kami melakukan kejahatan. Tuhan tetap mau mengasihi kami. Bahkan Tuhan mau mati menggantikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa juga mengasihi orang lain. Sebagai bentuk kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Ajar kami bisa menyayangi orang lain. Sebagai bentuk kami sudah disayangi oleh Tuhan. Kami mau belajar menjadi anak-anak kerajaan surga yang membanggakan Tuhan. Kami ingin menjadi ahli waris kerajaan surga yang membanggakan Tuhan dan seluruh malaikat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman pada pagi hari ini memberkati kami, menguatkan kami, dan seperti yang hamba-Mu sampaikan tadi bisa menjadi alarm dalam hati kami untuk kami bisa melakukan kegiatan kami ke depannya. Sehingga kami Tuhan dapati menjadi anak-anak yang menyukakan hati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik.
Inilah doa syukur kami, kiranya Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini. Walaupun minggu ini kami belum bisa adik-adik beribadah di gereja, tapi Tuhan tetap melindungi kami, memberikan sukacita kepada kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya. Amin. Oke adik-adik, itu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mudah-mudahan adik-adik diberkati. Sampai ketemu lagi dengan Abang dalam ibadah sekolah minggu live streaming berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.